Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita menuju kepada putaran terakhir kita dalam kondisi yang terbaik. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling kita harapkan. Semoga kita diberikan putaran terakhir di dalam kehidupan kita dalam kondisi yang terbaik. Bisa jadi kita di awal mudanya kita tidak solih. Bisa jadi ketika kita di paruh baya mungkin kita tidak solih. Tapi kita tetap berharap pada putaran yang terakhir kita diberikan oleh Allah ketaatan dan kita diberikan oleh Allah ibadah. Untuk menggulung sekaligus pula menghapuskan segala jejak dosa yang pernah kita tinggalkan di masa kita muda. Allah tidak hanya melihat bagaimana kita di masa muda, tetapi Allah melihat bagaimana kita pada putaran yang terakhir. Sebuah hadis yang sangat indah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Bisa jadi ada seseorang lembaran hidupnya ketika usia 20 penuh dengan goresan hitam. Bisa jadi ada seseorang ketika pada usia 30 dia banyak melakukan kemaksiatan. Tapi sekali lagi, kalaupun kita melewati umur 20, melewati umur 30, melewati umur 40, dalam kondisi kita penuh dengan kemaksiatan, maka setidaknya kita masih punya harapan. Semoga kita pada putaran terakhir, pada akhir kehidupan kita mendapatkan kemuliaan dengan akhlak yang baik, dengan ketaatan yang bertambah. Karena sesungguhnya segala sesuatu tergantung bagaimana penutupnya. Pacuan kuda yang paling penting bukan putaran yang pertama, tetapi pada putaran yang terakhir. Grand Prix ataupun F1 itu pun bukan yang tergantung, yang paling diperhatikan oleh orang bukan ketika garis start dimulai dengan bergantinya lampu merah kepada lampu hijau. Tapi yang paling penting dari Grand Prix ataupun F1 adalah siapa yang melintasi pertama kali kepada garis finish. Itu pun sama dengan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa. Walaupun kita di ujung usia kita banyak yang berantakan, semoga kita rapi pada akhir kehidupan kita, pada persimpangan jalan yang terakhir. Karena sesungguhnya banyak orang yang mereka mendapatkan keberuntungan. Mungkin di awal mudanya mereka tidak rapi dan cenderung mereka berantakan. Tapi pada akhir kehidupan mereka menjadi orang yang kembali kepada Allah dan mereka kembali dalam kondisi husnul khatimah. Sekali lagi marilah kita berdoa dan marilah kita berikhtiar. Ya Allah, mungkin saya tidak sempurna di awal kehidupan, tapi sempurnakan saya pada putaran yang terakhir. Semoga Allah memantaskan kita supaya pada putaran terakhir, pada persimpangan jalan kita yang terakhir dan pamungkas, kita mendapatkan yang terbaik. Alhamdulillah, sesungguhnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sejatinya penting untuk kita syukuri, yaitu ketika kita dipanjangkan umur kita. Ketika banyak orang belum tentu dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan. Ada sebuah perkataan bagus dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib salah satu menantunya Nabi Muhammad dan merupakan salah satu penghuni surga. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma yasuruni in mitu tiflan fa'akbur fa'arifu rabbi. Aku ini tidak terlalu senang kalau aku dimatikan dalam kondisi muda. Kalau aku bisa memilih, aku lebih memilih supaya aku diwafatkan dalam kondisi tua. Supaya banyak pelajaran demi pelajaran yang aku dapatkan di dalam kehidupan sebelum aku bertemu dengan pemberi pelajaran, yaitu adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul bersyukur. Banyak orang diwafatkan oleh Allah di usia muda. Ada yang diwafatkan di usia muda di dalam ketaatan. Tetapi ada pula yang diwafatkan di usia muda sebelum dia berpulang kepada Allah. Kita, bapak-bapak perhatikan, bapak dan ibu sudah tidak lagi muda. Tetapi Allah memanjangkan umurnya. Ada orang yang lebih sehat daripada kita, tetapi wafat sebelum kita. Ada orang yang lebih muda daripada bapak dan ibu, tetapi Allah matikan mereka sebelum mereka menginjak usia 50 ataupun 60. Bapak dan ibu diberikan oleh Allah. Walaupun kita mungkin bukan orang yang solih, tapi Allah masih memanjangkan umur kita sampai usia hari ini.
Dan itu merupakan sebuah bagian yang selalu kita syukuri. Allah memanjangkan umur kita, salah satunya pasti memberikan kepada kita hikmah dan pelajaran. Pastikan kita adalah orang yang mengambil pelajaran kenapa kita dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai saat ini. Mungkin salah satunya supaya kita mengembalikan hati dulu. Dengan berpulang kepada Allah hati kita, dengan kita bertobat kepadanya sebelum berpulangnya fisik kita ke dalam pangkuan bumi. Mungkin itu hikmahnya. Dan itulah sesuatu yang kita syukuri. Dulu ketika COVID, sering saya berpikir dan merenung. Kenapa ya? Ada teman-teman saya yang mereka lebih muda daripada saya. Hidupnya lebih sehat daripada saya. Tapi ternyata ketika COVID mereka meninggal dunia. Banyak orang yang saya kenal lebih tua dari mereka. Saya pun lebih tua dari teman-teman saya yang meninggal. Tetapi hidupnya pun tidak lebih sehat daripada yang meninggal. Hidupnya juga biasa-biasa aja. Tidak terlalu sehat-sehat banget. Tapi ternyata ketika kita COVID, kita diselamatkan dan masih hidup sampai hari ini. Akhirnya saya menemukan hikmah, saya menemukan pelajaran. Pelajarannya itu adalah mungkin di antara teman-teman kita, teman-temannya bapak dan ibu, yang wafat ketika COVID, usianya lebih muda, hidupnya lebih sehat, tapi wafat ketika COVID, mungkin salah satu pelajarannya adalah karena mungkin saja orang-orang ini adalah orang yang rajin berdoa supaya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allah mendatangkan wabah, Allah mendatangkan COVID supaya Allah mendatangkan wabah, Allah mendatangkan COVID supaya mereka pantas diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa kita tidak wafat pada saat COVID? Mungkin hikmahnya adalah supaya kita mengembalikan hati dulu. Kita bertobat kepada Allah dengan seluruh dosa yang pernah kita lakukan, mengembalikan hati terlebih dahulu sebelum nanti mengembalikan fisik kita kepada pangkuan bumi. Itulah yang disebut dengan hikmah. Orang yang pandai mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap peristiwa adalah orang yang paling mudah bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, walaupun syukur tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur memberikan kita kualitas dalam kehidupan. Kita bersyukur karena Allah masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kesempatan kita untuk kembali, masih memberikan waktu bagi kita untuk bertobat kepadanya sebelum kita terbujur kaku di dalam tanah. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Mari kita memahami pelajaran demi pelajaran yang Allah sedang kirimkan untuk kita sebagaimana kita hari ini. Dan semoga kita ketika mengambil pelajaran ini dan ketika kita mengambil hikmah ini, kita menjadi orang yang betul-betul gampang bersyukur. Kalau kita betul-betul sudah bersyukur dengan benar, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita dua perkara. Apa yang Allah berikan kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah dan syukur kita betul-betul diterima? Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah dan syukur kita betul-betul diterima, Allah memberikan kepada kita dua perkara. Satu, Allah menyederhanakan keinginan kita di dalam kehidupan. Yang kedua, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan. Jadi kalau orang sudah bersyukur, dia memahami setiap pelajaran, setiap hikmah, di balik setiap perkara yang terjadi pada hidupnya, dia sederhana di dalam keinginan. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Kita akan merasakan tenang, kita merasakan lapang. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu sejarak pada keinginan yang tidak ada habisnya. Maka semakin sederhana keinginan, semakin mudah bahagia. Perhatikan anak kecil. Anak kecil itu gampang bahagia. Kenapa? Sederhana keinginan. Dan itulah yang kita betul-betul rasakan. Semoga kita merasakan ketenangan, kita merasakan kelapangan, disederhanakan keinginan kita supaya kita mudah bahagia dan dicukupi seluruh kebutuhan kita di dalam perjalanan hidup. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti Allah akan membahagiakan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, keluarga besar Al-Hikam, angkatan alumni ITB. Kita tentunya paham bahwasanya di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar deretan angka, tetapi kehidupan kita itu merupakan bagian dari perjalanan panjang kita ketika kita akan berjumpa dengan Allah. Allah memberikan kepada kita
ada dua babak yang pasti kita lewati. Ada babak yang pertama pada kehidupan di dunia dan ada babak yang kedua yang disebut kehidupan barzah dan akan ditutup dengan kehidupan akhirat ketika kita memastikan di bangku mana kita akan tinggal antara surga dengan neraka. Itulah perjalanan kehidupan manusia. Umur yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar angka, tetapi umur yang Allah berikan kepada kita itu pada dasarnya adalah perjalanan kita berjumpa dengan Allah. Ada satu ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Pernah beliau ketemu orang tua, lalu Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tua ini, "Kam umruka? Berapa umurmu?" Maka orang tua itu berkata, "Umri situna sanatan." Umurku itu 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad ketika mendengar orang tua itu mengatakan bahwasanya umurnya itu 60 tahun, maka seketika Fudail bin Iyad lalu berkata, "Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku an tablugh." Berarti kamu sudah berjalan selama 60 tahun, kamu terus berjalan menuju kepada Allah. Dan sebentar lagi perjalanan kamu akan berjumpa dengan Allah di akhir perjalanan hidupmu. Kalau kita mencermati dialognya Fudail bin Iyad kepada orang tua ini, Fudail bin Iyad itu memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat kuat. Umur itu bukan sekedar angka, dari 30 menuju ke 31, dari 31 berderet sampai menuju 50. Tapi ternyata seorang Fudail bin Iyad itu memberikan kepada kita satu pesan yang sangat kuat. Umur itu adalah perjalanan kita ketika kita akan berjumpa dengan Allah. Dan kita sedang berjalan semuanya menuju kepada Allah. Ketika akhirnya Fudail bin Iyad menyampaikan bahwasanya manusia itu adalah perjalanan dia menuju kepada Allah, tidak perlu merisaukan di angka berapa kita nanti bertemu dengan Allah. Karena masing-masing dari kita akan diberikan angka yang berbeda-beda ketika jatah kita akan berjumpa dengan Allah. Ada yang diberikan jatah 20 tahun, ada yang diberikan jatah 45 tahun, ada yang diberikan jatah 65 tahun. Di mana setiap orang beragam pada angka berapa dia akan berjumpa dengan Allah. Yang paling kita khawatirkan bukan pada angka berapa kita akan berjumpa dengan Allah, tapi yang kita khawatirkan adalah apa yang sudah kita persiapkan sebelum kita nanti berjumpa dengan Allah, karena sesungguhnya itu merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa diundur di dalam kehidupan kita. Dan inilah pentingnya bagi kita bahwasanya keberangkatan kita pada babak kedua pasti adanya akan datang. Allah memberikan kepada kita babak kehidupan, Allah menciptakan kepada kita kematian, karena pada dasarnya Allah ingin melihat siapa yang paling rapi di dalam hidupnya dan siapa yang paling besar persiapannya sebelum dia dihantarkan kepada kematian ketika berjumpa dengan Allah. Makanya kita membaca ayat yang kedua di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati, dan Allah menguji di antara kita siapa yang paling terbaik di antara kita amalannya, siapa yang paling rapi hidupnya, siapa yang paling berbekal dengan bekal yang banyak, dan siapa yang paling persiapan sebelum dia berjumpa dengan pemberi kehidupan, yaitu adalah Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti merapikan kehidupan kita itu merupakan perkara yang harus kita kerjakan. Inilah yang menjadikan kita harus memahami berarti apa yang harus kita lakukan pada persiapan kita ketika kita akan menuju kepada Allah. Sesungguhnya kita sudah melewati umur 40 tahun. Saya saja yang jauh lebih muda dari Bapak dan Ibu saja sudah berumur 46 tahun. Bapak dan Ibu tentunya jauh lebih banyak umurnya dibandingkan saya. Dan kita pun harus paham bahwasanya kalau orang sudah melewati 40 tahun, berarti lonceng kematian itu sudah diperdengarkan. Karena sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah melewati 40 tahun, berarti lonceng yang pertama diperdengarkan. Kalau kita melewati 50 tahun, berarti lonceng yang kedua sudah diperdengarkan. Dan kalau kita melewati 60 tahun, berarti kita telah mendengar lonceng yang ketiga diperdengarkan. Dan para ulama mengatakan sedikit sekali yang mampu untuk bisa mendengar lonceng yang keempat dan lonceng yang kelima pada perjalanan hidupnya. Karena memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW dibentangkan oleh Allah antara usia 60 sampai 70 tahun.
Berarti kematian sudah dekat dengan kita, dan kematian itu merupakan sebuah kepastian. Kita pasti akan berpindah kepada kehidupan berikutnya. Lah inilah yang menjadikan kita ingin tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, supaya betul-betul amal yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan terstruktur dan tersistematik. Dan bukan hanya sekedar kita beramal, dan bukan hanya sekedar apa adanya. Karena kalau kita sudah mendapati bahwasanya sisa kehidupan kita bisa jadi sisa kehidupan yang ada di depan, tidak sepanjang sisa waktu yang telah kita lewati pada waktu kita sudah mencicipi kehidupan di dunia, maka ketika sisa yang ada di depan dan yang terhampar tidak sebanyak dengan waktu yang telah kita jelajahi sepanjang hidup kita, maka penting bagi Bapak dan Ibu, termasuk saya, berarti kita bukan hanya sekedar apa adanya di dalam kita beramal, dan bukan hanya sekedar kita beramal sekenanya, karena sesungguhnya kita harus betul-betul berberes sebelum nanti betul-betul kita berpulang kepada Allah. Karena sisa kehidupan kita, waktu yang terhampar itu tidak sepanjang yang tertinggal, ya sepanjang waktu yang sudah kita lewati. Inilah pentingnya, akhirnya kita harus tahu dan kita harus membebaskan diri kita dari banyak blind spot di dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita betul-betul tidak menjadi orang yang bodoh terhadap apa yang harus kita lakukan. Karena bisa jadi banyak orang tua yang akhirnya mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan, karena mereka berada pada titik blind spot. Ketika mereka betul-betul berada pada titik buta dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Lah inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui, lalu kita harus mempelajari ilmunya, menyerap kebenaran yang harus kita mengerti, supaya betul-betul pulang itu menjadi sebuah perkara yang menyenangkan untuk kita, ketika kita tahu apa yang harus kita bereskan dan apa yang harus kita rapikan sebelum nanti kita berpulang. Karena sesungguhnya pulang itu menyenangkan. Kalau ada orang ketakutan pada kata pulang, karena sesungguhnya kematian itu identik dengan kata pulang, karena sesungguhnya Allah pun ketika mewafatkan orang beriman, Allah tidak menggunakan narasi dengan kata mematikan, tapi Allah menggunakan narasi dengan firman-Nya dengan kata pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah menuju kepada Allah dalam kondisi diridai oleh Allah dan kamu pun ridho kepada Allah. Dan pada ayat itu, pada surat Al-Fajr, Allah menggunakan diksi kata pulang. Karena pulang itu menyenangkan. Seharusnya menyenangkan. Ingat gak Bapak dan Ibu? Ketika dulu waktu kita SD. Lalu ketika baru masuk kelas, tiba-tiba ada teman kita berbisik-bisik di telinga kita dan mengatakan, insya Allah hari ini pulang pagi jam 9. Kenapa? Karena guru kita rapat. Kita senang sekali. Dan ketika jam 9 ada bel panjang, ada ketokan panjang berkali-kali, kita senang sekali ketika kita pulang pagi. Pulang itu identik dengan kata senang. Pulang itu identik dengan kata bahagia. Karena kita pulang kepada tempat kita. Dan itu harusnya yang kita juga dapati. Makanya kalau kita betul-betul mampu untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, mengetahui apa yang harus kita kerjakan, bukan hanya sekedar kita apa adanya, bukan hanya sekedar ala kadarnya kita untuk memperbaiki akhir kehidupan kita, tapi betul-betul kita memperbaiki dengan amal yang terstruktur, kita mengetahui skala prioritas di dalam merapikan kehidupan kita sebelum kita berpulang, itulah yang nanti akan menjadikan bahwasanya kematian kita akan terasa nikmat dengan kata pulang. Karena sebenarnya mati itu hanyalah nama lain dari kata pulang menuju kepada Allah. Ini yang kita harus pahami. Maka setelah kita memahami ini, maka mari kita fokus untuk membicarakan apa perkara-perkara yang harus kita lakukan, Ustadz, di dalam persiapan kita supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki putaran waktu yang terakhir itu yang terbaik. Supaya amal kita pada amal ketika waktu penutupnya itu kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tentunya membicarakan ini tentunya akan panjang, tapi tidak apa-apa. Tapi sebelum kita membicarakan itu, maka saya ingin menyampaikan dulu. Sebelum saya menyampaikan satu persatu amal apa yang harus kita lakukan sebelum kita berpulang dan apa yang harus kita rapikan sebelum kita berpulang, maka setidaknya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu
bahwasanya setidaknya poin yang kita harus mengerti yang pertama adalah jangan pernah membenci kematian. Ini yang kita harus pahami dulu. Karena sesungguhnya ini kalau kita membicarakan tentang amalan-amalan sebelum kita berpulang, tidak kita sepakati dulu beberapa poin, ana khawatir nanti malah justru kita menjadi berantakan di dalam kita melakukan satu amalan. Apa yang kita sepakati dulu dalam meeting point muqaddimah sebelum kita bicarakan amal-amal yang harus kita rapikan sebelum kita berpulang. Yang pertama, janganlah kita membenci kata kematian. Ini penting sekali. Karena saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kepada Bapak Ibu. Kalau kita membicarakan amal tetapi kita masih memiliki asumsi dan memiliki pemikiran bahwasanya kita benci kepada kematian, itu sangat berbahaya. Takut kepada kematian itu boleh. Takut kepada kematian itu boleh. Tapi benci kepada kematian itu tidak boleh. Beda Ustadz? Beda. Bapak takut kepada kematian karena mengingat amal-amal kita yang masih sangat terbatas. Dan kita khawatir jangan-jangan tobat saya belum tentu diterima. Karena banyaknya kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Maka ketika kita takut kepada kematian, mengingat track record hidup kita yang penuh dengan kemaksiatan dan minim dengan ketaatan, lalu kita khawatir dengan kematian kita, maka sesungguhnya takut kepada kematian itu fitrah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah benci pada kematian. Tidak boleh benci pada kematian. Ini harus betul-betul kita hadirkan dulu. Kata berpulang, kita mulai dari sebuah poin, meeting point yang harus penting. Kita tidak boleh membenci kematian. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Nabi SAW mengatakan kepada kita, siapapun yang senang akan bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan dia nanti. Ya. Tapi siapapun yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun lebih benci bertemu dengan dia nanti. Jangan membenci kematian. Kematian itu hanyalah gerbang dari sebuah pintu yang mempertemukan kita dengan Allah. Bukankah bertemu dengan Allah itu kenikmatan seharusnya? Bapak dan Ibu masih ingat nggak momen ketika Bapak Ibu haji, ketika Bapak Ibu umroh? Bapak Ibu ketika pertama kali melihat Ka'bah, bukankah Bapak Ibu meneteskan air mata, begitu bergembira dengan kenikmatan ketika kita merasakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Dan kalau kita semuanya sepakat bahwasanya ternyata di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja kita merasakan kehangatan, merasakan kedamaian, dan merasakan kenikmatan ketika kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu baru di antara makhluknya Allah. Apalagi bertemu dengan pemilik seluruh kenikmatan yang kita temukan di Mekah dan Madinah, dan pemiliknya itu adalah Allah. Makanya jangan membenci kematian. Jangan membenci kematian. Sehingga yang kita berikan kepada hati kita, kita chip in-kan kepada pikiran kita adalah, saya memang terkadang khawatir dengan kematian. Saya terkadang takut kepada kematian karena mengingat dosa yang pernah saya kerjakan. Tapi saya tidak pernah benci kematian. Karena sesungguhnya kematian itu merupakan fitrah di dalam kehidupan, dan kematian itu merupakan sebuah sarana kita berjumpa dengan Allah yang maha sempurna. Meeting point kita dengan Allah itu harus melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Dalam kitab At-Tadhkirah itu diterangkan, Imam Qurtubi, beliau itu menerangkan sebuah kisah bagaimana ketika Allah memerintahkan malaikat maut, atau yang sering disebut malaikat Israel, walaupun penamaan yang paling benar itu malaikat maut. Allah nyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ketika malaikat datang, pada saat itu, maka Nabi Ibrahim itu berkata kepada malaikat maut, mau ngapain kamu? Mau mencabut nyawamu? Maka Nabi Ibrahim lalu berkata, mengomentari malaikat maut yang mendatanginya,
Apa pantas pesuruhnya Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah? Masya Allah ya. Apa pantas pesuruhnya Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah? Siapa pesuruhnya Allah? Pesuruhnya Allah malaikat. Siapa kekasih Allah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada malaikat maut, maka malaikat maut tidak bisa menjawab. Apa pantas pesuruhnya Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah? Maka seketika malaikat maut itu kembali kepada Allah dan bertanya kepada Allah dan melaporkan, ya Allah, Nabi Ibrahim yang kau perintahkan aku untuk mencabut nyawanya ketika aku akan melaksanakan tugasku, maka dia berkata kepada diriku, apa pantas seorang utusan Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah? Aku adalah utusanmu dan Nabi Ibrahim itu adalah kekasihmu. Maka Allah mengajari malaikat dan berkata kepada malaikat, datanglah dan cabut nyawanya Ibrahim pada saat yang aku telah tentukan. Katakan kepadanya, kalau dia bertanya pertanyaan semacam itu, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya? Katakan itu kepada Ibrahim. Maka malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bertanya kembali, apa pantas? Apa pantas kekasihnya Allah itu, apa pantas pesuruhnya Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah? Maka malaikat maut lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih hatinya? Karena Nabi Ibrahim kekasihnya Allah dan harusnya seorang kekasih itu kan bertemu dengan kekasih hatinya. Mendengar jawaban itu maka Nabi Ibrahim tersenyum dan akhirnya beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dialog ini ya, yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah miliknya Imam Qurtubi, dialog ini menggambarkan kepada kita banyak hal. Jadi sebelum kita bicara tentang masalah merapikan dalam perjalanan hidup kita, maka kita harus paham, kita tidak boleh benci mati. Karena sesungguhnya membenci mati menjadikan Allah pun akan membenci kita ketika berjumpa dengannya. Bagaimana makhluk itu membenci kematian, padahal kematian itu mempertemukan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya dengan kita melihat tata cara pandang kita terhadap kematian senyaman mungkin dan akhirnya kita belajar untuk berdamai pada diri kita ketika kita mungkin self-talk ya kepada diri kita bahwasanya kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya harus dibenci, tapi kematian itu memang bisa melahirkan rasa khawatir dan rasa takut pada diri kita, tapi tidak boleh kematian itu menjadikan kita membencinya. Maka sesungguhnya orang yang mereka tidak membenci kematian, lalu mereka belajar untuk mencintai kematian, karena kematian itu merupakan bagian dari fitrah yang harus dijalani setiap makhluk. Orang yang senang ketika memandang kematian, ketika dia tahu di balik kematian itu mempertemukan dia dengan Allah, Allah pun lebih senang akan berjumpa dengan dia nanti ketika dia menutup mata dalam wafatnya. Ini penting sekali. Jadi poin yang kita sepakati terlebih dahulu di dalam persoalan ini adalah jangan pernah membenci kematian. Siapapun yang mereka membenci kematian, sesungguhnya Allah pun lebih benci kepada dirinya ketika dia membenci kematian. Dan ini merupakan perkara yang harus kita mengerti yang pertama. Yang kedua, yang harus kita mengerti dalam meeting point kita, sebelum kita membahas tentang amal apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, janganlah kita ketika memandang kematian itu, maka sesungguhnya memandang kematian itu sebagaimana yang tergambar di pikiran kita itu hanyalah gundukan tanah. Yang tergambar di pikiran kita dan otak kita hanyalah berpikir tentang masalah siksa kubur, azab kubur. Jangan hanya berpikir itu semata. Jangan. Tapi kita harus ingat bahwasanya di balik kematian kita, ketika kita melihat gundukan tanah, ada satu kehidupan yang insya Allah jauh lebih baik daripada kehidupan kita di dunia. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada sebuah penjelasan yang sangat bagus sekali ketika seorang ulama menjelaskan tentang sebuah kematian. Kita memandang kematian itu harusnya sebagaimana dua bayi kembar yang sedang berada di dalam janin ibunya. Ketika memandang kehidupan dunia. Kan kita paham ya, kehidupan itu ada 4. Kehidupan alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat.
Alam barzah termasuk alam akhirat. Tapi sebelum kita di dunia ada alam janin atau alam rahim. Lah, seorang ulama itu menjabarkannya bagus sekali. Membicarakan tentang kematian itu harus sebagaimana ketika kita membayangkan dan mengilustrasikan dua bayi, dua janin di dalam perut ibunya ketika mereka belum lahir ke dunia. Dua janin ini diilustrasikan oleh ulama tersebut. Dua janin ini ngobrol dan berdialog. Janin yang satunya berkata, ya, kamu tahu nggak kehidupan di dunia itu kayak apa? Maka sesungguhnya yang satu janin mengatakan, kehidupan dunia mengerikan. Kehidupan dunia ada pembunuhan, ada kezaliman, ada penipuan, ada kebencian, ada peperangan, ada pertikaian, ada permusuhan. Janin yang satunya berkata, betul, tapi kita harus tahu kehidupan dunia itu Masya Allah itu kehidupan yang indah. Karena nanti kalau kita di dunia, nanti kita akan bertemu dengan seorang wanita yang sangat mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita. Dan kita nanti akan memanggilnya dengan panggilan ibu. Janin yang satunya berkata, masa iya? Di dalam kehidupan dunia nanti kita juga akan bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat mencintai ibu kita, menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh kebutuhan ibu kita, mencintai kita juga dan melindungi kita setiap waktunya, dan dia berkorban dengan apapun dan dia siap berkeringat untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita nanti akan memanggilnya dengan panggilan Bapak. Janin yang satunya berkata, masa iya? Iya. Nanti dalam kehidupan dunia kita akan mendapatkan tempat yang lebih luas dari tempat kita di tempat yang bernama rahim ini. Di sini sudah enak, kata bayi yang satunya. Enggak, di tempat yang baru nanti ada lebih hangat, lebih luas. Ada lautan, ada samudra, ada danau, dan banyak sekali makanan yang lebih berlimpah daripada makanan kita di tempat rahim ini. Bayi yang satu kan di rahim enak. Sudah ada, tinggal makan apa yang kita dapatkan dari plasenta ini, kan kita udah dapat makanan. Betul, tapi nanti kalau lahir di dunia jauh lebih banyak makanannya. Tapi kan nanti di sana ada bakteri, ada pembunuhan, betul, tapi ada bapak ibu yang siap untuk melindungi kita. Cuma nanti sebelum kita keluar, sebelum kita menjumpai tempat yang bernama dunia, kita harus melewati tempat yang sempit. Barulah kita nanti lahir ke dunia. Makanya langsung ulama itu menyampaikan ketika bayi itu sudah lahir, pertama kali dia nangis. Ketika dia nangis karena sempat khawatir inikah tempat yang baru. Tapi ketika dia digendong sama ibunya dan didekatkan dengan dada ibunya dan dia meminum air susu ibunya, seketika dia tenang. Makanya tidak ada bayi yang ingin kembali lagi ke tempat rahim ibunya. Kenapa? Di dunia lebih indah daripada tempat rahim yang dia tempatin selama 9 bulan. Beliau ulama ini mengajak kita untuk memahami, kita memandang kematian itu harus dengan pandangan yang betul-betul utuh. Boleh kita berpikir tentang adab kubur, kita boleh berpikir tentang masalah siksa kubur, kita boleh berpikir tentang kehidupan kubur yang gelap, kita berpikir bahwasanya kita meninggalkan keluarga yang kita cintai, betul, kita boleh berpikir itu. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Di situ koma yang harus ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu apa? Kelanjutannya adalah ketika kita mendapati bahwasanya memang di kubur ada kuburan, ada tempat yang di situ ada siksa kubur, tapi kita juga memahami bahwasanya di dalam kuburan itu ada rahmatnya Allah yang lebih luas daripada tempat kita di dunia. Di situ ada berbagai macam hal-hal indah yang Allah janjikan kepada kita bagi kita yang beriman. Kalau kita terus memandang kematian dari sudut pandang yang sifatnya menyeramkan, maka kita nanti akan betul-betul mendapatkan sifat kebencian kepada kematian itu sendiri. Padahal tadi kita sudah sepakat di poin yang pertama, kematian itu boleh kita takut dan kita khawatir terhadap apa yang telah kita lakukan, tapi kita tidak boleh membenci kematian. Dan membenci kematian itu merusak. Membenci kematian itu betul-betul merusak. Membenci kematian itu betul-betul merusak. Makanya yang kita harus ingat adalah inilah meeting point kita dengan berbagai macam perkara besar yang Allah berikan kepada kehidupan kematian kita.
ketika kita memahami poin yang kedua. Ya. Jadi di situ akhirnya kita paham poin yang kedua yang sangat penting yang kita harus mengerti. Jangan melihat kematian hanya dari sudut pandang yang menakutkan. Jangan memandang kematian hanya dari sudut pandang yang mengkhawatirkan. Tapi lihatlah kematian itu dari sudut pandang yang utuh ketika kita membicarakan tentang kematian. Karena apa? Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kita lebih lapang ketika kita memasuki usia senja. Kita tidak membenci usia tua kita karena kita tahu kematian itu bukan sesuatu yang patut kita musuhi. Kenapa banyak orang mereka itu memusuhi kematian ya Ustadz? Karena al-insanu atuwun ma jahila. Karena banyak di antara kita memusuhi kematian karena manusia itu biasanya memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Jadi kalau kita tidak tahu, biasanya kita lebih cenderung memusuhi. Dan kita akhirnya memusuhi kematian itu ya karena yang kita pikirkan tuh kematian itu ya hanya dari sudut pandang yang betul-betul mengerikan. Tetapi kita tidak memandang sisi-sisi indah di balik kematian. Yang sejatinya di balik kematian itu ada banyak sekali rahmat. Dan kita berpulang kepada Allah. Zat yang lebih mencintai kita dibandingkan ibu dan bapak ketika mencintai kita. Makanya kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, misalkan saya ditinggalkan ibu saya 11 tahun yang lalu. Lalu ditinggalkan bapak saya tercinta hampir 6 tahun lalu. Maka ada 3 yang selalu saya tanamkan kepada hati saya. 1, ini bukan pisah. Bapak ibu saya itu ketika wafat ini bukan pisah. Tapi ini hanyalah jam keberangkatan yang berbeda. Bapak dan ibu saya berangkat lebih pagi, saya berangkatnya lebih siang. Bapak ibu saya berangkat lebih pagi, saya berangkatnya lebih siang. Kalau tujuan kita sama, tidak membahayakan jam keberangkatan yang berbeda. Selama kita sepakat dengan tujuan yang sama. Saya pergi ke Pasar Turi, Surabaya. Ibu saya mengambil jam 4 subuh dia berangkat. Bapak saya mengambil jam 9 pagi dia berangkat. Saya mungkin mengambil sore saya berangkat. Selama tujuannya sama ke Pasar Turi, Surabaya, tidak akan membahayakan jam keberangkatan selama kita memiliki tujuan yang sama. Dan ini yang pertama. Ini yang saya tanamkan. Saya bukan pisah, tapi saya dibedakan dengan jam keberangkatan yang berbeda. Yang kedua, kalau saya ditinggalkan orang yang sangat saya cintai dari ibu dan bapak saya yang telah meninggal lebih dulu daripada saya. Yang kedua, sesungguhnya bapak dan ibu saya, mereka berpulang kepada zat yang sangat mencintai mereka lebih besar daripada saya mencintai orang tua saya. Sebesar apapun saya mencintai bapak ibu saya, mana yang lebih besar? Kecintaan Allah kepada bapak ibu saya dibandingkan kecintaan saya kepada bapak ibu saya. Lebih besar cintanya Allah kepada bapak ibu saya dibandingkan kecintaan saya kepada bapak ibu saya. Sehingga kalau saya mendapati bahwasanya bapak ibu saya sangat dicintai oleh Allah, lebih besar daripada cintanya Allah kepada saya, membuat saya lebih tenang. Mereka berpulang kepada Allah yang cintanya Allah kepada mereka lebih besar daripada cintanya saya kepada mereka. Yang ketiga, yang saya tanamkan kalau saya ditinggalkan orang yang dicintai ketika mereka sudah berarak menuju kepada gerbang kematian. Yang ketiga itu apa? Allah tidak pernah salah memilih waktu. Sehingga ketika kita memiliki penjelasan atau sebuah takdir kematian ketika kita dipisahkan dalam tanda petik dengan keluarga tercinta, kalau punya kesimpulan berpikir yang bisa melapangkan, maka menjadikan kita positif ketika memandang kematian. Kematian itu bukan musuh. Kematian itu sebuah meeting point yang harus kita sikapi ketika kita harus belajar untuk menerima. Bahkan kalau bisa kita mencintai kematian. Karena kematian itu bukan kedzaliman, kematian itu bukan kejahatan. Kematian itu bagian dari fitrah yang harus kita jalani di dalam kehidupan. Ini meeting point yang kedua. Yang ketiga, mukadimah yang terakhir, sebelum nanti kita membahas tentang apa yang harus kita mengerti, tentang apa yang harus kita bereskan sebelum kita menuju kepada kematian. Yang ketiga yang harus kita mengerti itu apa? Bahwasanya meeting point yang ketiga, kematian itu merupakan fitrah.
Itu fitrah, tidak bisa kita lawan. Tubuh kita, kehidupan kita itu disetting supaya kita itu memang tubuh kita tidak bisa untuk bertahan lama dalam kehidupan di dunia. Makanya perhatikan orang tua yang sudah semakin sepuh ketika sudah gemetar kakinya, ketika teman SD-nya sudah meninggal semuanya. Kalau ditanya, Mbah, pingin apa Mbah? Pingin apa Mbah? Pingin mati. Saya pingin mati aja. Capek, lelah. Karena memang badan kita itu disetting bukan untuk hidup selama-lamanya. Kita disetting bukan untuk hidup selama-lamanya. Makanya saya pernah menjumpai ada seorang kakek yang umurnya hampir 100 tahun di daerah Klaten. Ada salah satu YouTuber merekamnya, lalu ditanya, Mbah, pengen nopo? Itu bahasa Jawa. Pengen apa Mbah? Gitu. Maka seketika dia bilang, saya pengen mati. Lu kenapa pengen mati? Udah capek. Teman-teman saya juga sudah meninggal semua. Saya juga pernah menjumpai ada seorang ibu-ibu yang ada seorang nenek-nenek di daerah Amerika. Di syuting dalam acara ulang tahun, diselenggarakan ulang tahunnya. Dia umurnya 98 atau 99 gitu. Maka pada saat itu ketika lagi di syuting gitu, lalu ketika dipersiapkan acara ulang tahun, maka saat itu dia disuruh niup. Lalu sebelum niup kan biasanya seremonialnya itu adalah make a wish. Make a wish itu akhirnya dia komat kamit. Ada cucunya yang nanya ke dia, Grandma, apa yang kamu minta kepada Tuhan? Dia berkata, saya ingin tahun depan tidak lagi merayakan ulang tahun, artinya dia ingin meninggal dunia. Kisah Klaten dan kisah seorang nenek di Amerika itu memiliki benang merah yang sama. Benang merahnya apa? Ya memang kehidupan itu dengan seluruh badan yang Allah ciptakan kepada kita, ini sudah fitrahnya meninggal dunia. Makanya kalau kita bertanya, Ustadz, kenapa ya umur kita diberikan oleh Allah umur yang tidak panjang ya Ustadz? Kenapa umur kita itu umur yang pendek? Tidak sepanjang umur umatnya Nabi Nuh, 1600 tahun. Itu justru karena Allah itu sayang sama kita. Loh kok gitu? Iya. Loh, kalau kita umurnya sebagaimana umatnya Nabi Nuh kan panjang Ustaz. Loh, justru kalau kita itu umurnya sebagaimana umatnya Nabi Nuh, malah kita itu lelah. 1600 tahun coba Bapak bayangkan hidup. Misalkan Bapak dan Ibu mendapatkan ujian keluarga. Bapak-bapak nanya, Ustaz saya itu punya ujian sama istri saya. Sabar Pak. Lalu Bapak cerita, ya Allah Ustadz, sudah 673 tahun saya sabar menghadapinya. Itu kan berat sekali. Tapi karena Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad, dijadikan umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70, tidak terlalu panjang. Tapi balasannya sama dengan balasan yang Allah siapkan kepada umatnya Nabi Nuh, kalau sama-sama beriman dan sama-sama taat. Mana yang lebih enak? Kerja cuma 2 jam, disamakan gajinya dengan orang yang kerja selama 24 jam. Kan kita milihnya yang 2 jam. Dan Allah itu memperpendek umur kita, tidak sebagaimana umurnya umat Nabi sebelum kita. Ya karena pada dasarnya dipendekkan umurnya, supaya kita itu disempurnakan cintanya Allah kepada kita. Supaya umurnya pendek tetapi balasannya sempurna. Makanya akhirnya dengan kita memahami itu kita nanti tidak menggugat takdir. Kenapa ya baru 60 meninggal? Itu malah enak. 60 tahun sudah pulang. Dan sebelum dia pulang bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Karena sekali lagi yang kita pahami, poin ketiga yang menjadi muqaddimah yang harus kita sepakati dulu, Allah itu memberikan umur yang pendek, yang tidak sepanjang umat sebelum Nabi Muhammad dengan 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, dan kita cuma 60-70, karena kecintaan Allah, rahmatnya Allah, kita kerjanya dalam ketaatan tidak terlalu lama, tetapi balasan yang kita jumpai dan balasan yang kita dapatkan sempurna di sisi Allah. Sempurna di sisi Allah. Dan itulah perkara yang kita harus paham. Kalau kita sudah sepakat pada 3 titik poin ini, inilah yang akan menjadikan kita akan memahami bahwasanya kematian itu tidak boleh dijadikan musuh.
Kan kita membicarakan adalah beberes sebelum kita pulang. Dan kita menggunakan diksi pulang loh. Kenapa kita sebelum pulang? Kenapa kita tidak menggunakan diksi kematian? Karena kematian itu dikasih oleh Allah dengan diksi kata pulang di dalam surat Al-Fajr. Dan kita tidak bisa memandang keindahan kepulangan kita menuju kepada Allah kalau kita tidak sepakat dalam 3 perkara ini. Kalau kita sudah sepakat 3 perkara ini, baru nanti kita bicarakan amal apa yang harus prioritas untuk kita sebelum kita pulang. Karena kan amalan itu sangat tergantung dengan kondisi. Tapi kita sepakat dulu dengan 3 perkara ini. 1, kematian itu tidak boleh dibenci, karena kematian itu siapapun yang membenci kematian, siapapun yang membenci kematian, sesungguhnya kematian itu memperjumpakan kita dengan Allah. Siapapun yang benci dengan kematian, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti. Takut boleh, khawatir lumrah fitrah. Benci yang tidak boleh. Karena benci kepada kematian itu dosa besar. Yang kedua, kita harus melihat kematian itu dari sudut pandang yang menyenangkan. Bahwasanya kematian itu nanti akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu memindahkan kita sebagaimana bayi dipindahkan dari alam janin ke alam dunia. Dan alam dunia lebih baik daripada alam janin. Makanya tidak ada bayi yang pengen kembali lagi kepada alam rahim. Maka kita pun sama memandang kematian itu harus sudut pandangnya bukan hanya melihat dari sisi yang menakutkan, tapi harus melihat dari sisi-sisi yang menyenangkan juga. Ustadz, kematian kan nanti berpisah dengan keluarga. Betul. Tapi bukankah kamu juga berjumpa? Karena kematian itu berpisah dan berjumpa. Berpisah dengan keluarga kita yang masih hidup dan masih memiliki waktu dan ajal. Tapi kita berjumpa dengan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita sebelum kita meninggal dunia. Karena kehidupan barzah itu akan menjadi reuni kecil antara kita dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Saya kalau meninggal dunia, saya akan ketemu kembali dengan bapak ibu saya. Kalau sama-sama kita mendapatkan kenikmatan kubur. Bapak ibu kalau meninggal dunia, bapak ibu akan ketemu dengan mungkin suaminya yang dulu meninggal dunia, mungkin ketemu istrinya yang telah meninggal dunia, mungkin ketemu teman masjidnya yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kehidupan barzah itu salah satu sisi yang lain, kehidupan barzah itu mempertemukan kita dengan anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, maka beliau ketemu siapa? Ketemu ruhnya Nabi Musa, ketemu ruhnya Nabi Ibrahim, ketemu ruhnya Nabi Adam. Karena kematian itu menjadi reuni kecil dengan keluarga kita tercinta. Makanya dalam satu hadis yang sahih dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW, kegiatan penghuni kubur itu adalah menyambut para penghuni kubur, kegiatan penghuni kubur itu menyambut para ruhnya orang yang baru saja meninggal dunia. Jadi kalau misalkan ada penghuni kubur dari satu keluarga sudah lama dan mendapatkan kenikmatan kubur, salah satu kegiatan mereka itu apa? Menyambut ruh yang baru datang dari keluarganya. Kalau ada satu keluarganya yang meninggal dunia dan mendatangi mereka dan sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, ruh yang lama itu senang menyambut mereka. Lalu mereka update tentang berita-berita terbaru dari keluarganya yang mereka terputus semenjak mereka meninggal dunia. Gimana kabarnya fulan, gimana kabarnya fulan, gimana kabarnya anakku, gimana kabarnya cucuku. Itu mereka akan update dari roh yang baru datang. Ya. Dan sesungguhnya itu merupakan pertemuan. Memang kematian itu ada perpisahan, tetapi ada pertemuan. Dia ibarat dua sisi mata uang yang selalu bergandeng. Yang ketiga yang kita harus mengerti adalah kematian itu juga merupakan fitrah. Kita tidak bisa melawan fitrah itu. Jadi ini juga sekaligus tadi saya mengatakan, saya juga menjawab kepada Bapak Ibu. Makanya kalau kita nih, kenapa sih umur kita nggak sebagaimana umat yang penuh? Lelah kita. Settingan badan kita bukan untuk hidup selama-lamanya. Makanya kalau kata Nabi, kalau orang sudah melewati 70, 80, dia sudah melewati seluruh sebab ancaman kematian. Dan dia tidak akan pernah bisa menang melawan masa renta dan masa senja. Di mana masa renta dan senja itu pun pasti akan mempertemukan dirinya dengan kematian. Ini kita sepakati. Kalau kita sudah memiliki point of view yang baru tentang kematian, baru kita bicara apa yang kita lakukan. Nanti kalau kita sudah memiliki point of view tentang kematian dari sudut pandang yang menyenangkan,
Baru nanti kita enak bicara tentang apa yang harus kita persiapkan. Sehingga kita tidak merasa terpaksa. Karena apa? Ya kita senang, memang kita mau pulang kok. Ya mau pulang ya beberes dulu lah. Namanya mau pulang. Ya kita beberes. Kita akan ketemu kembali dengan anggota keluarga kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya, bahwasanya Masya Allah ya, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Amalan ketika sebelum pulang itu tidak boleh sporadis. Amalan yang kita bicarakan sebelum pulang itu adalah amalan-amalan yang sifatnya adalah istimewa. Amalan-amalan yang sebenarnya sangat istimewa. Jadi harus betul-betul kita ketahui mana amalan yang paling Allah cintai ketika kita akan mendekati putaran terakhir dalam kehidupan kita. Dan ini masih lumayan agak banyak. Dan qadarullah udah tidak terasa 1 jam. Sehingga insya Allah lah kita anggap ini muqaddimah terlebih dahulu. Nanti kapan-kapan kita bahas, kalau masih ada kesempatan kita berjumpa kembali, kita akan membicarakan apa perkara yang harus kita bereskan sebelum kematian kita. Tapi setidaknya kita telah belajar 3 poin penting yang kita harus bicarakan supaya kita memiliki point of view tentang kematian. Di mana masing-masing dari kita sekarang sudah dekat sekali dengan lonceng kematian. 40 lonceng yang pertama, 50 lonceng yang kedua, 60 lonceng yang ketiga. Bapak-bapak ini saya melihatnya sudah lonceng yang ketiga. Ya, kita sudah berada pada lonceng yang ketiga. Dan kita sangat sedikit, walaupun masih ada yang diberikan lonceng yang keempat, lonceng yang kelima, kalau Allah menghendaki. Tapi bukan itu yang paling kita khawatirkan. Yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita tidak beres sebelum kematian dibukakan pintunya oleh Allah kepada kita. Anggap aja ini muqaddimah terlebih dahulu, nanti kita kapan-kapan sampaikan poin-poin penting. Ada 10 amal yang harus kita prioritaskan ketika kita memasuki usia senja. Semoga Allah memberikan kesempatan kita kembali. Kalau bapak-bapak dan ibu ingin untuk memperluas referensi, saya memiliki 1 buku Berdamai di Usia Senja. Itu salah satunya buku yang kita berikan pada kurikulum acara Samila Series. Kita memiliki Samila acara itu Samila Wisdom. Samila Wisdom itu berdamai di usia senja. Nah, kita sering selenggarakan itu di Rasweet Hotel yang ada di Fatmawati. Hari ini sudah 7 angkatan, berarti sudah ada sekitar 3.000 alumninya. Jadi semenjak 2 tahun kita mengadakan Syamila Wisdom. Tapi ini muqaddimah dulu saja. Sebenarnya masih panjang, kita kalau misalkan bicara kenapa ya Allah memberikan kita masa tua, hikmahnya apa? Ternyata itu bisa panjang sekali. Inilah pentingnya kita, bahwasanya masa tua pun harus disikapi dengan ilmu. Dulu Bapak dan Ibu belajar di ITB. Ada yang mungkin belajar elektro, ada yang mungkin belajar arsitektur dan lainnya. Kalau kita hanya mempelajari mesin saja, kita 4 tahun. Mempelajari tentang pertanian, kita 4 tahun. Mempelajari masa tua pun membutuhkan waktu yang panjang. Apapun harus disikapi dengan ilmu untuk membebaskan kita pada blind spot. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga satu waktu kajian Al-Hikam itu bisa datang ke kantor kita. Kantor Syamila ini menyambut banyak tamu. Tadi pagi kita menyambut tamu dari alumni travel kita, Tabasam Trip. Kemarin kita menyambut tamu dari Depok, kemarin dari Pamulang, kemarin dari Bandung gitu. Karena memang kita mengembangkan konsep timba mendatangi sumur, bukan sumur mendatangi timba. Ya, kita mendatangi sebuah konsep bahwasanya ilmu didatangi dan bukan mendatangi. Saya harapkan semoga bapak-bapak Al-Hikam ini bisa datang. Alumni IPB pernah datang beberapa kali ke kantor kita. Semoga alumni ITB juga datang ke kantor kita. Jangan nanya, Ustadz kapan bisa ngaji, bisa ngisi di tempat kita? Jangan, pertanyaannya harus dirubah. Kapan bisa mendatangi Ustadz untuk belajar? Nah, itu yang benar. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk seluruh para keluarga alumni ITB Angkatan 80. Masya Allah. Semoga dengan bertambahnya umur, kita harus paham kenapa Allah masih memanjangkan umur kita sampai hari ini. Mungkin Allah sedang memberikan kesempatan. Pulangkan hatimu sebelum nanti kita memulangkan jasad kita ke pangkuan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.